Oke, halo assalamualaikum teman-teman. Eh, Sampai ketemu lagi di video saya yang baru ini. Eh, Beberapa hari ini saya nggak sempat bikin video karena ada kesibukan di offline dan di video kali ini saya ingin sedikit sharing untuk teman-teman. Nanti mungkin kedepannya saya akan membuat sebuah eh, beberapa update materi yang bisa saya sharing di channel saya ini, yang menggunakan sebuah penjelasan secara langsung gitu ya, menggunakan whiteboard akan lebih enak gitu ya. Tapi mungkin bukan sekarang, yang pasti bukan sekarang karena bahan-bahannya juga masih saya siapkan. Untuk kali ini saya akan membahas sedikit bagaimana cara meningkatkan pendapatan atau penjualannya teman-teman dalam menjual sebuah produk ya di online. Nah, saya sendiri sudah bentar, ini agak oke. Saya sendiri sudah menjalankan cara ini, rahasia ini. Jadi pastikan teman-teman melihat video ini sampai selesai, sampai habis. Oke. Nah, di sini untuk meningkatkan pendapatannya teman-teman, bukan penjualan ya, sorry tadi saya salah sebut di depan. Jadi yang benar itu bagaimana cara meningkatkan pendapatannya teman-teman dari menjual sebuah produk di online gitu ya. Jadi misalkan yang sekarang satu kali penjualan teman-teman mendapatkan 100.000, bagaimana caranya mendapatkannya, melipat gandakannya menjadi 1 juta. Kemudian yang sekarang 1 juta bagaimana menaikkannya menjadi 10 juta. Yang sekarang profit bersih setelah dipotong semuanya dari cost yang ada untuk bayar karyawan, tim dan lain-lainnya, itu sebulan cuma dapat misalkan 20 juta, naik menjadi per bulannya menjadi 50 juta bahkan 100 juta. Itu bagaimana caranya? Nah, semua itu ada caranya, ada polanya, dan yang pasti harus teman-teman tahu ada prosesnya. Oke? Itu yang harus teman-teman tahu dulu. Jadi untuk teman-teman yang saat ini mungkin belum sesuai targetnya untuk profit bersihnya itu belum sesuai target. Kemudian di sini dalam menjual produk teman-teman masih mendapatkan keuntungan yang kecil dan yang gitu-gitu aja gitu ya, yang istilahnya masih jalan di tempat gitu. Nah, untuk mendapatkan hasil yang besar itu ada proses yang harus dilalui begitu besar, oke? Tapi ada caranya sesuai yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, caranya bagaimana, Mas? Caranya adalah dengan teman-teman memakai funneling, oke? Apa itu funneling? Funneling itu adalah sebuah sistem yang dibangun untuk menjual sebuah produk, yang dimana dalam satu funnel itu tadi, kalau teman-teman cari di Google, ketik aja funneling gitu, munculnya adalah sebuah gambar corong gitu ya. Kalau bahasa Indonesia itu adalah corong. Jadi kalau saya di sini menyebutnya sistem funneling, itu ketika teman-teman copy paste sistem funneling, teman-teman masukkan di Google, itu munculnya adalah translate-nya yaitu sistem corong gitu ya, atau pengaturan corong, atau kalau dalam Google Image itu munculnya dalam bentuk corong-corong gitu ya. Nah, sebenarnya itu nggak salah, itu memang benar. Corong itu bentuknya adalah yang paling atas itu biasanya gede gitu ya, segini, kemudian gini ya, makin kerucut, makin kerucut, makin kerucut. Nah, itu adalah funnel gitu ya. Itu adalah funnel. Jadi funnel itu adalah sebuah rangkaian penjualan yang dimana dalam satu kali rangkaian itu teman-teman bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. Oke? Contoh gini ya. Funnel itu sendiri bisa digunakan untuk membangun sebuah rangkaian untuk mendatangkan seorang customer, gitu ya. Begitu juga funnel ini juga bisa untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam menjual satu produk saja. Bayangin, satu produk. Kalau teman-teman sekarang ini ketika melihat video saya ini punya 5 atau 10 bahkan 100 produk atau 100 macam produk. Kalau satu produk saja mendapatkan keuntungan 1 juta, berarti kalau 100 produk
Satu kali penjualan berarti sudah 100 juta, bayangin. Nah, tapi ada syaratnya, harus menggunakan funnel tadi. Oke, caranya bagaimana? Gini, dalam menjalankan sebuah bisnis, itu teman-teman butuh namanya funding atau dana, atau bahasa kersnya duit gitu ya. Kenapa? Disitulah darah bisnisnya teman-teman. Ibarat manusia itu adalah darah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan darah sebanyak-banyaknya, maka teman-teman wajib mendatangkan keuntungan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Itu nggak salah dalam bisnis gitu kan. Dibilang mata duitan ya biarin, emang gue pikirin kan gitu. Nah, lalu bagaimana caranya untuk membuat sebuah funnel yang menguntungkan? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana cara membangun funnel yang menguntungkan, yang benar-benar profitable, yang benar-benar bisa mendatangkan keuntungan yang banyak, teman-teman harus tahu bagaimana cara kerja sebuah funnel. Oke? Di dalam dunia perfunnelingan gitu ya, atau funnel itu sendiri, itu ada banyak macam istilah, ada banyak macam tingkatan, klasifikasi, dan perbedaan masing-masing di setiap tingkatnya. Oke? Di setiap tingkat itu ada perbedaan prinsip masing-masingnya. Oke? Jadi ada perbedaannya masing-masing. Nah, di dalam funnel itu teman-teman harus menyiapkan sebuah rangkaian yang benar-benar jelas. Oke? Jadi sebelum teman-teman nih, setelah melihat video ini, teman-teman langsung bikin funnel. Sebelum itu, teman-teman harus tahu dulu. Oke? Harus tahu dulu planningnya seperti apa. Jadi planning itu harus jelas. Ini kok lampunya jelek amat ya. Ntar. Oke deh, gini. Nah, jadi teman-teman sebelum bikin funnel itu harus tahu plannya. Karena di dalam satu funnel itu teman-teman harus membuat sebuah rangkaian yang benar-benar perfect. Satu funnel itu ada satu saja bagian yang nggak jalan, maka selesai semua. Oke? Kok bisa mas? Nanti teman-teman akan tahu sendiri. Funnel itu adalah rangkaian satu produk, rangkaian dalam suatu penjualan produk yang di dalamnya ada banyak produk. Oke, jadi contohnya nih, teman-teman punya produk, punya funnel yang dinamakan produk digital. Oke, nah di dalam funnel itu ada banyak sekali produk digital bisa dimasukkan. Jadi misalkan 4 produk digital sekaligus, produk digital A, B, C, dan D dalam satu funnel. Oke, nah sekarang, kalau teman-teman memasukkan produk A, B, C, dan D, semuanya terjual, satu kali penjualan teman-teman mendapatkan keuntungan 100.000, berarti 4 kali penjualan dalam satu funnel sudah 400.000. Anggap saja itu untung bersih deh, itu biar teman-teman enak gitu ya. Nah, anggap saja itu untung bersih deh, nggak mengurangi, itu udah dikurangin cost, dikurangin gaji karyawan dan lain-lain, semuanya udah dikurangin. Pokoknya satu kali penjualan teman-teman untung 100.000. Kalau ada 4 penjualan berarti 400.000. Nah, itulah funnel. Coba bayangin kalau teman-teman itu punya 10 funnel dengan di dalamnya ada 40 produk, atau 50 produk, atau 100 produk. Enggak gila tuh. Nah, bagaimana cara membangun sebuah funnel yang profitable? Sebelum teman-teman berangkat ke sana, maka kita harus belajar dulu bagaimana sistem kerjanya. Oke? Funnel itu seperti corong tadi. Corong tadi ya, jadi ada urutannya, mulai dari besar, agak besar lagi, mulai agak mengecil, kemudian normal segini, naik, turun jadi kecil banget, ya. Jadi kecil banget sampai jadi sebuah corong ke bawah. Nah itu kan ada prosesnya, nggak langsung gini kan, nggak langsung gini, seret gitu, nggak langsung gitu kan. Jadi baru gini, nah baru ada prosesnya gini kan. Nah itu adalah funnel corong. Jadi ada prosesnya juga, seperti teman-teman membangun sebuah funnel pun seperti itu. Oke. Nah pertama itu. Kedua, harus paham prinsip dan istilahnya. Di dalam sebuah funnel itu ada produk A, B, C, dan D, dan seterusnya, sebanyak-banyaknya produk yang teman-teman punya. Oke. Di dalam rangkaian itu tadi, di dalam banyak produk itu ada prinsip-prinsip yang berbeda-beda. Setiap prinsip tentu memiliki sebuah nama yang berbeda-beda. Oke, lazimnya nih, rahasia umumnya gitu ya, dianggap banyak orang. Pertama yang paling awal itu adalah front end product. Front end product itu produk yang ditawarkan di paling depan. Pokoknya paling depan, paling awal.
gitu ya, paling depan. Misalkan produk A itu yang paling depan, itu adalah front end product. Oke. Kemudian yang kedua, setelah itu ada upselling. Ada upselling. Nah, upselling ini bisa teman-teman tambahkan sampai 3 upselling, 2 upselling, 3 upselling, 4 upselling, 5 upselling, dan seterusnya. Terus yang selanjutnya adalah downselling. Downselling itu sama seperti upselling tapi beda prinsip. Oke, itu masih ngomongin nama. Kemudian ada cross selling. Nah, makin pusing ya, makin pusing, banyak pembahasan teknis gitu kan. Gak apa-apa. Nah, jadi front end itu adalah produk yang paling depan gitu ya, yang paling ditawarkan di depan, pokoknya di awal itu tadi. Kemudian kalau udah gitu, yang kedua ada upselling, ditawarkan setelah front end biasanya. Kalau downsell itu biasanya ditawarkan karena upsell ini nggak terjadi konversi penjualan gitu. Nah, prinsipnya gimana mas? Prinsipnya gini, front end itu ada upsell, ada downsell. Nah, 3 produk, anggap aja 3 dulu deh, gampangnya gitu ya, sebagai contoh. 3 produk ini harus berhubungan semua. Oke, dalam satu funnel yang bagus, yang perfect, yang profitable, itu 3 produk harus berhubungan semua. Ya, kalau nggak berhubungan, seenggaknya itu masih ada hubungannya lah, masih nyerempet dikit gitu. Kalau nggak ada hubungannya sih nggak apa-apa gitu. Cuman menurut saya itu nggak profitable. Itu hanya menghabiskan waktu kita untuk membangun sebuah funnel. Oke? Nah, jadi di sini teman-teman yang pertama ada front end. Misalkan ini contoh saja. Ini contoh saja. Misalkan teman-teman ini adalah seorang penjual sepatu nih. Oke? Nah, penjual sepatu nih. Di front end teman-teman jualan sepatu. Oke? Nah, di upsell apa nih? Di upsell biasanya orang yang memakai sepatu, orang yang suka beli sepatu branded, misalkan apa kayak Vans, mungkin apa terserah lah, yang sekiranya produknya itu terjual laris gitu, ya produknya teman-teman sendirilah gitu, itu dijual di front end. Nah, sepatu kan nggak lengkap kalau belum ada misalkan apa ya, kaos kaki misalkan. Kemudian terserah, pokoknya yang berhubungan dengan penjualan produknya teman-teman ini, dengan tipe produknya teman-teman. Contoh lagi nih, saya kasih studi case langsung ya. Teman-teman jualan apa itu, bros ya, kalau di kerudung hijab ya, bros itu kan ada yang kayak hiasan dipasang di di kerudung gitu kan, ada hiasan gitu. Nah, itu kan bros, berapaan sih itu? Paling 10.000 sampai 15.000 gitu kan. Nah, itu baru front end gitu kan. Tapi punya bros gak punya kerudung buat apaan gitu kan. Nah, akhirnya di upsell, ditawarin tuh, ini saya punya kerudung yang warnanya sama dengan bros tadi. Misalkan brosnya pink misalkan. Nah, ditawarin tuh warna kerudung warnanya pink, dengan kualitas yang lebih bagus, dengan kainnya, dengan harga yang tadinya brosnya hanya 15.000, sekarang kerudungnya naik jadi misalkan 100.000. Nah, itu naik harganya karena upselling. Sesuai namanya, upselling, naik, upsell, up ya. Nah, kalau udah gitu, apakah ia langsung beli orang tersebut? Belum tentu, gitu kan, belum tentu. Nah, ketika orang ini ya beli bros, udah beli nih, beli bros, kemudian dia ternyata beli nih, upsell nih, si kerudung tadi dibeli, kan naik satu tingkat lagi itu. Setelah dia beli kerudung, ditawarin lagi. Orang yang biasanya suka berhijab dan lain-lainnya, orang yang seperti itu biasanya mungkin itu biasanya dia sangat-sangat misalkan religinya sangat bagus sekali, kemudian agamanya sangat bagus sekali. Nah, setelah itu ditawarin tuh, setelah kerudung ditawarin mukena yang bagus lagi. Tadi harganya si kerudung 100.000, sekarang mukenanya ditawarin harganya 500.000. Nah, itu upselling lagi gitu kan. Nah, naik tambah mahal, ternyata dia nggak beli tuh si mukena nggak dibeli. Waduh, gimana dong? Nah, disinilah ketika dia nggak beli, muncullah dia downsell tadi. Posisi downsell itu muncul di situ. Jadi ketika upsell itu nggak dibeli, biasanya ada namanya downselling gitu. Apa itu downselling? Nah, downselling itu prinsipnya gini. Biasanya lazimnya itu muncul ketika upselling ditolak.
upsell itu tidak terkonversi menjadi sebuah sales, tidak terkonversi menjadi sebuah penjualan produk. Oke? Jadi ketika ada seseorang yang tidak membeli upsell kita, dia biasanya akan ditawari downsell kita. Oke? Nanti akan saya berikan contoh lagi yang lebih gampang dan teman-teman akan menemukan studi kasusnya tiap hari. Nah, ketika dia nggak beli upsell, dia ditawarin downsell. Ketika dia nggak beli SIM mukena yang harga 500.000 tadi, dia ditawarin downsell. Oh, oke. Kalau kamu nggak mau beli mukena, sekarang saya kasih deh mukena yang harganya 250.000. Gimana tuh? Setelah dikasih harga 15.000, naik lagi 100.000, naik lagi 500.000, nggak terkonversi jadi penjualan. Oke, nggak apa-apa, kamu bisa beli yang 250.000 nih. Oke? 250.000 jelas dibedain dong kualitasnya kan gitu. Tadi 500.000 misalkan kainnya dingin, sejuk, ketika dipakai untuk sholat itu nggak gerah gitu ya dan sebagainya. Sekarang dikasih tuh downsell yang harganya 250.000, tapi kainnya agak kelasnya agak ke bawah lagi gitu. Loh mas, downsell itu hanya berlaku di upsell kedua, nggak bisa di upsell 1, bisa juga di upsell 1 gitu. Jadi bisa juga di upsell 1. Nanti setelah downsell dia ditaruh 250.000, dinaikin lagi ke upsell ketiga, dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh sebuah upselling. Jadi kalau teman-teman di sini ingin menaikkan keuntungannya dalam menjual sebuah produk, maka itu wajib dipakai. Cara seperti itu. Oke, apakah itu salah? Apakah itu sama saja memanfaatkan keuntungan dari seseorang? Oh tentu tidak gitu loh. Itu dalam sebuah bisnis itu sangat lazim dilakukan, sangat wajar dilakukan, sangat-sangat bagus untuk dilakukan juga. Bahkan banyak kok guru-guru bisnis kita yang menerapkan itu. Bahkan bisnis-bisnis yang sudah kita temui selama ini juga banyak sekali. Oke? Nah, ketika teman-teman itu mengenal sistem funnel seperti itu, pastinya bingung. Waduh, gimana nih caranya bikin kayak gini? Kalau saya biasanya itu bikin mind mapping. Sekarang banyak sekali mind mapping tool atau software mind mapping yang gratis. Nah, pakai itu. Oke? Saya biasanya pakai apa ya? mindmap.com kalau nggak salah. Itu gratis kalau nggak. Saya lupa websitenya. Pokoknya ketik aja di Google mind mapping gitu, mind map tool software mind mapping gratis, itu pakai itu. Biasanya nanti bisa diurutkan tuh dari front end, upsell 2, upsell 3, downsell dan seterusnya, itu bisa dirangkai satu persatu. Kita balik lagi tentang funnel. Nah, dari semua itu tadi teman-teman bisa melihat contoh kasusnya itu secara nyata di lingkungan kita sehari-hari, di kehidupan kita sehari-hari. Coba pergi ke pasar. Di pasar tradisional atau bahkan pasar modern seperti Indomaret, Alfamart gitu ya. Kalau teman-teman sekarang pergi ke sebuah pasar, beli sayur, kemudian ditawarin buah-buahan, beli telur ditawarin ayam, beli tempe ditawarin tahu. Apakah itu teman-teman tidak merasakan bahwa semua itu adalah sebuah kegiatan funneling? Oke? Coba bayangin teman-teman sekarang punya satu funnel isinya 5 produk, dengan satu kali produk terjual itu keuntungan 100 sampai 200.000. Apa nggak gila? Gitu kan? Itu baru satu funnel yang isinya 5 produk. Bagaimana kalau teman-teman punya 5, 10, bahkan 100 funnel? Oke? Itu adalah cara untuk meningkatkan pendapatnya teman-teman 2 sampai 3 kali lipat untuk kedepannya. Apakah semudah itu mas? Tentu tidak gitu, tentu enggak. Tentu ada proses yang harus teman-teman lalui, ada namanya trial error. Membangun dan menyusun sebuah funnel itu nggak gampang. Oke? Membangun sebuah funnel itu tentu nggak mudah. Ada permasalahannya, misalkan dari front end ke upsell kok nggak convert ya, nggak jadi penjualan ya, berarti ada yang salah. Yang salah di mana? Harus dianalisis lagi. Harus balik lagi, harus bongkar pasang lagi. Semua itu ada prosesnya. Oke? Ketika proses itu dilalui dengan sangat baik dengan teman-teman, maka nanti proses itu akan menjadi sebuah pola. Ketika pola itu sudah teman-teman miliki, maka funnel yang teman-teman bikin tadi tinggal copy paste. Oke? Copy paste formulanya. Formula yang ketemu di awal. Jadi kalau sebutannya ada winning funnel atau winning campaign-nya di situ. Ketika sudah
terjatuhkan hatinya atau bertemu dengan tambatan hatinya si funnel ini, di situ akan ketemu winning formulanya. Ketika sudah ketemu winningnya, pemenangnya, maka di situ teman-teman akan menikmati buah manis dari proses itu tadi. Oke, yang harus teman-teman tahu, menikmati proses itu nggak gampang, menjalani proses itu juga nggak gampang. Oleh karena itu teman-teman harus benar-benar fokus untuk belajar di situ. Oke, lalu bagaimana cara membangun funnel yang benar-benar profitable dan bagaimana secara prakteknya, nanti akan saya lanjutkan di video saya yang lain di dalam whiteboard yang sekarang masih saya siapkan materinya. Mungkin kedepannya juga saya akan share beberapa materi lain. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan hidupkan tombol loncengnya itu, nanti biar ketika saya upload video bisa teman-teman dapatkan notifikasinya. Kemudian jangan lupa share ke teman-temannya, ke saudaranya. Semoga bermanfaat video ini untuk mereka dan juga teman-teman. Dan kalau ada apa-apa yang ingin ditanyakan atau apa yang belum mudeng tentang materi video saya yang saya sampaikan di channel-channel saya, silakan komen saja, nanti akan saya balas jika memungkinkan. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.